Jadi kenapa dikatakan simultan? Itu karena ketika si dentisnya ini melakukan exam terhadap si X-ray dia sekaligus melakukan yang namanya pembersihan secara higienis kepada gigi, ya. Jadi dilakukan dua proses yang berbeda secara bersamaan. Lalu setelah itu semua selesai, baru dilakukan si dentis itu bertemu dengan si pasiennya. Kemudian habis itu baru deh si customer membayar si praktek yang sudah dilakukan. Kemudian dia tinggal melakukan booking terhadap appointment yang kemudian hari seperti itu. Nah, jadi ini adalah si flowchart dari contoh proses yang simultan. Jadi misalnya ketika ditanyakan apa bedanya dengan yang paralel, kalau paralel kan dua lini tetapi kegiatan itu sama persis dan itu sesuatu yang sifatnya independen. Nah, sedangkan kalau yang ini dua lini ya, tetapi prosesnya dilakukan secara bersamaan atau simultan. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan proses yang simultan ya, untuk menentukan bottleneck-nya ya, kita harus menghitung proses itu secara berbeda ya. Jadi bukan hal yang sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita misalnya ada dua sandwich ya, karena misalnya toasternya tadi itu dia 40 ya, 40 waktunya, tinggal dibagi dua kalau ada dua sandwichnya. Kalau ini agak berbeda. Jadi misalnya kayak gimana? Kita lihat di sini kan waktunya. Ini kebetulan satuannya udah sama ya, menit per unit. Jadi kalau kita lihat ternyata waktu yang terlama di sini adalah hygienist cleaning, yaitu 24 menit per unit, berarti per pasiennya, ya kan? Jadi misalnya kita bisa mengatakan bahwa ternyata bottleneck di sini adalah si hygienist cleaning. Kemudian kalau misalnya ditanya berapa sih kapasitas dia dalam 1 jam gitu ya. Kalau tadi kan ini satuannya ini kan menit ya. Kalau tadi kan detik. Berarti di dalam 1 jam itu kan adalah 60 menit. Berarti 60 menit kita bagi dengan si bottleneck tadi yang itu 24 menit. Dapat ternyata dalam 1 jam kita itu dapat menangani 2,5 pasien seperti itu. Itu ya. Nah, kalau misalnya ditanya throughputnya, berarti kalau throughput itu dianggap bahwa ada dua proses yang berbeda. Jadi throughput yang pertama adalah check-in, text X-ray, develop X-ray, kemudian hygienist cleaning, kemudian dentist, kemudian check-out. Itu throughput pertama, ini ditotalin semua. Dapat nilainya 46 menit. Kemudian throughput yang kedua itu adalah check-in, take X-ray, develop X-ray, X-ray exam, kemudian dentist, lalu check-out. Jadi itu yang throughput kedua, yaitu totalnya 27 menit. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari 27 dan 40 menit, berarti kan ada nilai maksimum ya, yaitu 46 menit. Berarti setidaknya paling maksimal itu pasien itu akan ditangani selama 46 menit. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait sebuah teori yang namanya teori batasan. Jadi ini kita mempelajari terkait pengetahuan yang berurusan dengan apapun yang membatasi kemampuan dari organisasi kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Gimana cara mengatur dan mengenali batasan? Pertama, kenali dulu apa saja hal-hal yang dapat membatasi yang perusahaan kita dapat capai. Kemudian kembangkan rencana untuk mengatasi batasan tersebut. Lalu fokuskan sumber daya dalam memenuhi yang sudah kita rencanakan tadi sebelumnya. Lalu kita dapat mengurangi efek batasan dengan cara melepas pekerjaan atau kita mencari pekerjaan yang lebih sesuai lagi atau kita menambah kapabilitas yang kita miliki. Lalu jika sekumpulan batasan sudah diatasi, cek lagi yang pertama, cek lagi apakah ada batasan untuk tujuan yang sudah perusahaan inginkan. Ini kita ada video terkait teori batasannya, itu bisa kalian nanti pelajari di video yang akan saya berikan di Google Classroom. Kita langsung masuk ke manajemen bottleneck.
Untuk mengatasi atau menyiasati bottleneck yang terjadi, pertama kalian harus membuat sebuah perintah kerja pada sistem yang kita pastikan bahwa kita menyesuaikannya dengan kapasitas bottleneck yang kita miliki. Waktu yang hilang pada saat bottleneck, waktu hilang itu maksudnya ada waktu tunggu atau delay yang dimana kita nggak ngapa-ngapain, itu menunjukkan hilangnya kapasitas untuk seluruh sistem. Jadi kalau kita justru mau menambah kapasitas stasiun untuk stasiun kerja yang bukan bottleneck, itu justru sia-sia. Ya, yang harus kita lakukan itu adalah menambah kapasitas pada stasiun bottleneck untuk menambah kapasitas di seluruh sistem. Di sini kita ada video juga ya terkait bagaimana kita melakukan si manajemen bottleneck. Nanti kalian bisa pelajari lagi sendiri. Nah, kita akan langsung masuk pada analisis break even. Break even itu adalah sebuah cara untuk menemukan titik dalam bisa satuan uang, satuan unit. Intinya adalah di mana bahwa terjadi kondisi plus ya. Jadi kalau kita ngomongin break even berarti kita nggak rugi nggak untung, itu sih sebenarnya. Jadi untuk perhitungan break even sendiri ini ada 3 jenis. Pertama adalah single product, kemudian multi product case, kemudian ada unit sales. Ini grafik yang sebelah kanan ini menunjukkan grafik si break even yang tadi saya bilang, kita nggak rugi, kita nggak untung. Jadi terjadi yang namanya perubahan ya kan. Ini adalah total revenue line ya, garis warna merah ini adalah garis revenue kita, pendapatan kita. Lalu di sini ada yang warna biru adalah total cost line atau garis dari si biaya yang kita keluarkan ya. Kalian tidak perlu bingung gimana cara mendapatkan garis ini ya. Pastinya adalah kita hitung dulu pertama untuk cost itu lihatnya dari fixed cost kita ya kan. Kemudian kita tambahkan variable cost, dimana biasanya variable cost bertambah seiring bertambahnya volume ya kan. Nah, kemudian makanya si warna biru ini atau total cost line kita startnya dari fixed cost kita. Lalu untuk revenue memang selalu start dari 0, karena kan kalian pendapatan pas awal pasti 0 ya kan. Lama-lama semakin jumlah volumenya dijual meningkat ya otomatis revenue semakin meningkat. Nah, break even point itu terjadi ketika titik pertemuan antara total revenue line dan total cost line kita. Jadi total cost sama dengan total revenue gitu. Untuk single product ini intinya adalah kita menjual, kita cuma mau lihat break even untuk satu produk saja, satu jenis produk ya. Jadi nggak perlu pusing ngelihatin ini ada rumus-rumus gitu ya. Intinya adalah untuk break even ya, BEP X sama dengan F itu adalah fixed cost dibagi dengan P itu adalah price per unit, gimana harga jual per unit dikurangin variable cost per unit kalian ya. Jadi ini adalah rumusnya. Oke. Kalau mau cari break even dalam bentuk satuan unit. Tapi kalau kalian mencarinya break even dalam satuan dolar atau mata uang, yang kalian gunakan adalah rumus yang ini ya. Bebas mau pakai yang mana, sesuai kebutuhan saja. Biasanya kita langsung masuk yang F dibagi 1 minus V per P. Kemudian untuk perhitungan profit sendiri, di dalam break even kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu P kurang V kali X per kurangin F, seperti itu ya. Atau kalau memang cuman khusus ngomongin break evennya, intinya ada di persamaan S73 dan S74 ini sama ya. Untuk yang unit F bagi P kurang V, untuk yang break even dalam satuan mata uang adalah F dibagi 1 minus V per I. P. Ini contoh perhitungannya. Misalnya perusahaan Stephens ini mau menghitung ya minimum dolar volume dan unit volume yang dibutuhkan untuk kapasitas yang baru ya. Dia mengatakan di sini bahwa
Perusahaan ini memiliki fixed cost 10.000 ya. Kemudian direct labor ini 1,5 per unit dan materialnya $0,75 per unit. Berarti direct labor dan material ini adalah variable cost. Tahu dari mana variable cost itu kan berarti adalah biaya per unit. Kita lihat aja ini satuannya kan per unit. Dolar per unit. Dan biasanya variable cost itu berarti kan biaya direct labor, biaya pekerja, dan biaya material. Kemudian ada selling price, ini berarti harga jualnya adalah $4 per unit. Berarti kalau kita mau hitung berapa dolar break evennya, ya karena ini satuannya dolar, jadi tinggal si fixed cost-nya tadi 10.000 dibagi 1 kurangi variable cost adalah 1,5 tambah 0,75. Jadi kalau misalnya variable cost kalian ada 10 ya totalin aja 10-10-nya. Lalu dibagi dengan si price. Price-nya itu adalah si selling price-nya tadi $4. Dapat nilainya adalah 22.857,14. Jadi kalian bisa mengetahui bahwa ketika revenue kalian ya nilainya adalah revenue itu pendapatan ya, bukan untung, beda ya. Revenue itu kalian dapat 22.857,14, berarti kondisi keuangan kalian nggak untung nggak rugi, seperti itu. Nah tapi kalau kita pengen tahu lebih pasti seharusnya saya jual berapa barang ya biar dapat nggak untung nggak rugi ini, kita hitung BEP untuk yang unit. Jadi fixed cost kita 10.000 dibagi P price kita kurangin dengan variable cost tadi 1,5 tambah 0,75. Dapat kalau kalian mau BEP ya, kalian pokoknya nggak untung nggak rugi, minimal harus punya jual barang 5.714 unit seperti itu. Nah kalau multi product cash ini bedanya adalah berarti dari namanya udah jelas ya, ada lebih dari satu produk. Jadi misalnya untuk BEP ini kita akan menghitung menggunakan persamaan S7.5 di mana fixed cost dibagi dengan total dari 1 kurang variable cost dibagi price-nya untuk masing-masing unit dikali dengan si persentasenya. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya di example S6 kalian bisa lihat Le Bistro. Jadi ini adalah sebuah restoran, dia memproduksi lebih dari satu produk ya, dia pengen tahu break evennya di dalam dolar. Diinfokan bahwa fixed cost-nya adalah $3.000 per bulan. Nah, ini adalah item-item yang dijual. Jadi ada 3, sandwich, drink, dan baked potato. Di sini ada annual forecast sales per unit dia. Kemudian ini adalah price masing-masing item dan biaya dari masing-masing item. Nah, untuk multi product biasanya kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu variable cost dibagi dengan price ya. Variable cost itu berarti yang si kolom keempat ini dibagi dengan kolom yang ketiga. Kemudian untuk menghitung 1 minus V per P ya tinggal 1 kurangin kolom kelima. Kemudian kita di sini ada annual forecast sales yang kita miliki. Dapatnya dari mana? Kalian kan misal sandwich itu forecastnya adalah 9.000, kalian jualnya $5 per unit. Berarti untuk kolom ke-7 ini adalah kolom kedua dikali kolom ketiga, seperti itu. Kemudian tinggal ditotalkan. Kemudian kalau mau mengetahui berapa persentase dari bobotnya atau weight-nya dari salesnya, itu adalah tinggal misalnya untuk sandwich berarti 45.000 dibagi dengan 72.500. Untuk drinks berarti 13,5 dibagi 13.500 dibagi 72.500. Untuk yang baked potato berarti 14.000 dibagi 72.500, seperti itu. Ingat total persentase untuk yang di kolom 8 harus maksimal itu 1 ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian kita tinggal menghitung bobot kontribusinya di kolom ke-9. Tinggal mengalihkan kolom ke-6 dikali dengan kolom ke-8, dapat bobotnya. Kemudian tinggal ditotalkan ya. Jadi kalau misalnya kita mau hitung revenue dari sandwich itu kan 45.000 ya.
di mana itu kalau dilihat dari kolom ke-8 itu menyumbang 62,1% dari total revenue yang dimiliki oleh si